になったっていい. Jubilian melangkah ke arah pintu tanpa ragu. Begitu pintu terbuka, ekspresi Max langsung berubah. Jubel, di hadapannya, sang guru menampilkan wajah pura-pura hangatnya, seperti seorang ayah penuh kasih yang menyambut putrinya. "Masuklah, Pak." Dari belakang Jubilian, Max menatapnya dengan kebencian yang jelas. Namun ketika guru itu melirik sekilas ke arahnya dan tersenyum, Max mendapati dirinya terguncang. Senyuman itu begitu mirip dengan senyum yang ia dapat dulu, ketika untuk pertama kalinya dia berhasil menguasai dasar-dasar pedang. Senyuman seorang guru yang memuji muridnya. Max mulai merasakan hatinya goyah. Tidak, orang itu hanya lelaki yang rela menyerahkan putrinya demi menyelamatkan dirinya dari kaisar. Tapi bagaimana mungkin dia bisa benar-benar membencinya? Pria itu adalah penyelamat masa kecilnya, gurunya, sekaligus ayah dari wanita yang kini dia cintai. Max mengerutkan kening, lalu dengan perlahan menundukkan kepala, memberi salam hormat pada gurunya. Mungkin aku memang salah menilai dia. Dengan tekad itu, Max berjanji pada dirinya sendiri untuk mencoba berbicara lagi dengan gurunya. Namun yang keluar dari mulut pria itu justru berbeda dari apa yang dia bayangkan. "Aku hanya akan menyampaikan maksudku lalu pergi. Aku berencana melakukan inspeksi ke wilayah mulai besok. Kalau kau tidak keberatan, maukah kau ikut denganku?" Begitu kata inspeksi keluar, wajah Max langsung mengeras. Tentu saja, mana mungkin dia mau membiarkan aku terus berada di samping Jubilian. Wilayah Floyen memang relatif dekat dari ibu kota, tetapi masalahnya, wilayah itu sangatlah luas. Untuk memeriksanya secara menyeluruh, pasti butuh waktu setidaknya 1 minggu. Dan saat mereka kembali, Jubilian pasti sudah sibuk dengan persiapan upacara kedewasaannya. Itu artinya Max tidak akan bisa menemuinya. Tidak, ini jelas upaya untuk menjauhkan kami. Max memandang Jubilian dengan gelisah penuh harap. Tolong tolak saja Jubilian. Ditambah lagi, Max tidak bisa tenang karena dia tidak tahu apakah gurunya bekerja sama dengan kaisar atau tidak. Namun, baiklah Pak. Ini pertama kalinya aku ikut inspeksi, jadi aku agak gugup. Yang keluar dari mulut Jubilian justru jawaban yang membuatnya kecewa. Saat Max merasakan keputusasaan itu, gurunya menoleh kepadanya dan tersenyum miring. Siapapun bisa melihat kalau itu jelas senyuman mengejek. "Aku tidak peduli apa maksudmu. Aku akan melindungi Jubilian bagaimanapun caranya." Max menguatkan tekadnya dengan wajah yang terdistorsi oleh amarah. "Baiklah. Sampai besok." "Iya, Pak." Max yang memperhatikan momen hangat antara ayah dan putrinya, buru-buru mengatur ekspresinya. "Kau dengar kan?" Dengan terpaksa, Max menahan getaran di bibirnya, lalu membuka mulut. "Inspeksi ya?" Jubilian kemudian mengulurkan tangan dan mengusap rambutnya. Sentuhan jemarinya yang menyibak helaian rambut terasa begitu menggelitik. "Tidak akan lama kok. Jadi tolong jalankan tugasmu sebagai putra mahkota dengan baik ya. Mengerti?" Awalnya, Max berniat mengatakan bahwa dia akan ikut mengejarnya. Namun, kata-kata itu telah lebih dulu direbut darinya. "Baiklah, aku mengerti." Mendengar jawabannya, Jubilian mengecup lembut bibir Max, lalu berbisik pelan. "Terima kasih." Sentuhan lembut itu membuat kesabaran yang selama ini ia tekan hancur seketika. Dengan hati yang bergejolak, Max menempelkan bibirnya kembali, kali ini dengan kasar dan penuh hasrat. Jubilian, tanpa menolak, justru melingkarkan lengannya di leher Max dan membalas ciuman itu. Mata Max berkilat, menikmati bibir Jubilian dengan rasa lapar yang tidak bisa ditahan. Bagaimanapun juga, aku harus menemukan cara untuk bisa mengikutinya. Sejak putra mahkota secara resmi mengumumkan hubungannya, Victor dibanjiri kebahagiaan sederhana. Akhirnya, aku tidak perlu memakai baju zirah sialan itu lagi. Bahkan sekarang pun, berkat Max yang pergi ke kediaman Duke Floyen dengan statusnya sebagai putra mahkota, Victor bisa mengenakan seragam kesatria biasa. Aku sekarang bebas. Dipenuhi rasa lega, Victor sampai melompat kegirangan. Namun tepat saat itu, "Apa yang sedang kau lakukan?"
Suara tiba-tiba dari belakang membuat Victor terlonjak ketakutan. Ketika dia menoleh, Beatrice berdiri di sana, menatapnya dengan pandangan penuh rasa kasihan dan keheranan. Victor menegakkan tubuhnya sambil menarik nafas panjang. Dengan suara agak kaku, dia berkata, "Anda mengejutkan saya, Yang Mulia Putri." Beatrice menatap kepala Victor. Tidak ada perban, yang berarti lukanya sudah dirawat dengan benar. Tapi tetap saja dia merasa khawatir. Dan memang dia punya alasan lain untuk bertemu dengannya. Namun anehnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya berbeda dari apa yang dia pikirkan. "Bukan aku yang tiba-tiba muncul, tapi kau yang begitu ceroboh, sehingga menarik perhatianku. Dan apakah kau pantas disebut kesatria kepercayaan kakakku jika kau penakut begitu?" Victor mengerutkan kening lalu menjawab lirih, "Untung saja saya bukan kesatria Yang Mulia Putri." Beatrice menatapnya kaget, namun Victor hanya membungkuk hormat lalu segera berbalik. "Kalau begitu, saya permisi dulu Yang Mulia Putri." Melihat Victor berbalik dan pergi tanpa sedikit pun keraguan, Beatrice menggigit bibir bawahnya. Aku lupa meminta dia untuk menemaniku ke pelelangan." Kesatria yang dikirim sang permaisuri selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Jika dia membawa mereka, semua barang yang dia beli pasti akan dilaporkan. Tapi Victor berbeda. Dia adalah kesatria kakaknya. Setidaknya kali ini Beatrice ingin meminta bantuannya. Namun begitu dia membuka mulut, yang keluar bukanlah permintaan, melainkan perintah. "Berhenti!" Victor menghentikan langkah dan berbalik. "Ada apa? Apa saya melakukan sesuatu yang mengganggu lagi?" Beatrice hendak menanyakan lukanya, tapi sebelum sempat ia berkata, Victor justru berlutut dan menundukkan kepalanya ke arah kaki Beatrice. Apa itu? Apa yang kamu lakukan?" seru Beatrice dengan panik. "Apa Anda tidak lihat? Tali sepatu Anda lepas." Beatrice baru menyadari bahwa tali pada sepatu ankle boots yang dia kenakan telah terlepas. "Tidak apa-apa, biarkan saja." Namun Victor malah menegurnya. "Apa maksud Anda? Anda bisa jatuh nanti." Berkat itu, Beatrice bisa melihat lukanya. Rupanya dia sudah mengoleskan obat. Obat yang dicampur dengan air suci dari kuil hanya membantu regenerasi kulit, tidak menyembuhkan luka secara instan. Karena itu, ada bekas kropeng besar di tempat lukanya. Tanpa sadar, Beatrice mengulurkan tangannya ke tempat luka Victor. Saat jari-jarinya hampir menyentuh luka itu, Victor tersentak dan mengangkat kepalanya. "Yang Mulia, apa yang sedang Anda lakukan?" Barulah saat itu Beatrice menyadari bahwa dia telah mengelus rambut Victor. Wajahnya memerah dan tangannya cepat-cepat ditarik. Victor menghela nafas lalu bergumam, "Sehebat apapun tindakan saya, tolong jangan perlakukan saya seperti hewan peliharaan." "Bukan begitu." Beatrice buru-buru menyangkal, tapi sebelum ia sempat menjelaskan, "Di sini kamu rupanya." Sebuah suara tiba-tiba terdengar, membuat keduanya terkejut. Victor menjerit, sekali lagi berteriak ketakutan. Beatrice hanya bisa menghela nafas panjang. Dia benar-benar penakut. Yang datang ternyata adalah Sir Dennis. Dia membungkuk hormat. "Salam hormat Yang Mulia Putri." "Ada apa Sir Dennis?" "Yang Mulia Putra Mahkota sedang mencari Sir Victor." Victor menegang, hatinya langsung dipenuhi firasat buruk. Setelah memberi hormat, Dennis menggiring Victor pergi sambil menepuk-nepuk bahu Victor, seolah menghiburnya. Baru saat itu, Beatrice teringat apa yang ingin dia katakan pada Victor. "Aku lupa lagi mengajaknya ke pelelangan." Beatrice menunduk lemah dan menghela nafas. "Aku harus mencoba lagi besok." Setelah Max pergi, aku menghela nafas melihat tumpukan barang bawaan. Max tidak akan mengikutiku, kan? Kecemasan itu hanya berlangsung sesaat. Kemudian, aku mulai menebak-nebak alasan ayah mengajakku inspeksi. Aku menatap mata biru ayah dan bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya dia pikirkan? Apa yang dia sembunyikan dariku? Itulah alasan mengapa aku bersikeras untuk ikut. Aku takut ayah akan berubah menjadi aneh lagi saat aku tidak ada di sisinya. Baiklah, aku akan membantu ayah dan tidak akan melepaskan pandanganku darinya sedetik pun. Aku menguatkan tekadku sambil mengepalkan tinju.
Kau sudah datang. Tatapan sengit seperti binatang buas yang sedang berburu itu membuat Victor tersentak. Baginya, ini benar-benar firasat buruk. Belakangan ini, kau pasti bosan hanya diam di istana, bukan? Victor terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Benar yang mulia, jawab Victor dengan lantang. Mata Max melengkung. Bagus, sikap yang sangat baik. Dennis, bawakan daftar tugas dinas luar yang bisa kuberikan pada Victor. Saat Victor sedang menenangkan jantungnya yang berdebar-debar, putra mahkota kembali berbicara. Ini misi bagus. Misi membasmi hantu. Wajah Victor langsung membeku. Apa? Hantu? Putra mahkota hanya mengangguk tegas. Iya, ada kabar bahwa moral para prajurit di dekat Camp Timur menurun karena ada yang melihat hantu. Kau pergi dan selidiki kebenarannya. Victor pucat pasi. Dari sekian banyak hal, hantu adalah satu-satunya yang paling dia takuti. Yang mulia, saya rasa itu bukan misi yang tepat untuk saya. Putra mahkota tersenyum dan menjawab. Kau bisa melakukannya kan? Kau kan orang yang kompeten. Kata-kata itu terdengar seperti kutukan. Namun tiba-tiba Max seolah berubah pikiran. Baiklah, karena itu berat untukmu, aku akan pergi menggantikanmu. Victor hampir saja bersorak lega. Namun tiranisme putra mahkota tidak berhenti sampai di situ. Sebagai gantinya, kau akan pergi ke pelelangan. Ada barang yang harus kudapatkan. Victor menerima sebuah katalog tebal. Di halaman depan tertera sebuah artefak sihir. Di zaman sekarang, penyihir sangatlah langka. Dan bahkan tidak ada penyihir tingkat tinggi. Perhiasan yang memiliki sihir tingkat tinggi sangatlah berharga. Dan harganya pasti akan sangat mahal. Pelelangan ini pasti akan berdarah-darah. Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga keberuntungan untuk bisa memenangkan lelang. Aku ingin ikut lelang untuk membeli hadiah untuk Jubilian, tapi karena aku harus menggantikan misimu, jadi aku tidak bisa pergi. Singkatnya, jika dia gagal, itu berarti dia akan mati. Tidak apa-apa, yang mulia punya banyak uang, jadi dia pasti bisa membeli sebagian besar barang, asalkan bukan perhiasan sihir. Victor menenangkan dirinya dan bertanya, jadi barang apa yang harus saya menangkan? Menjawab pertanyaan Victor, Max menunjuk ke sampul buku. Ini. Max memegang bahu Victor yang gemetar dan berbisik. Aku akan menyelesaikan misimu dengan sempurna. Dan aku percaya aku akan berhasil sebagai penggantiku kali ini juga. Kenapa? Aku sudah hidup dengan baik selama ini. Kenapa hal ini terjadi hanya padaku? Max melihat Victor yang meratap dalam hati, lalu mengangkat sudut bibirnya. Bagus. Jika aku menjelaskan bahwa aku datang untuk melakukan misi sulit menggantikan Victor, Jubilian pasti akan mengerti. Akhirnya, hari inspeksi tiba. Seperti biasa, ayah sudah menungguku di depan pintu. Ayo pergi. Aku memegang tangannya dan turun. Para pelayan tampak sibuk memindahkan barang bawaan kami. Aku dengar saat aku masih sangat kecil, ketika ibu masih hidup, kami tinggal di rumah pedesaan di wilayah kekuasaan kami. Karena itu, makamnya dimakamkan di sana. Aku tidak mengingat apapun, tapi aku merasa rindu. Saat aku memikirkan itu, Madam Perez memberikan sesuatu kepadaku. Teh beraroma. Benar, Viscontes Ronel yang mengelola rumah pedesaan sangat menyukai teh. Oh, aku tidak memikirkan itu. Terima kasih. Selamat jalan, Lady. Melihat mereka semua menunduk, aku juga ikut menunduk. Sesaat kemudian, aku mengangkat kepalaku dan tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Markas pasukan Putra Mahkota terasa lebih tenang dari biasanya. Itu wajar, karena seseorang yang biasanya jarang datang, kini muncul. Dia duduk mengenakan pakaian kasual, tetapi aura dominasi yang terpancar dari seluruh tubuhnya bukanlah aura orang biasa. Jadi kereta keluarga de Floyan sudah berangkat. Dennis mengangguk dan menjawab, benar yang mulia, apakah Anda akan berangkat sekarang? Max menggelengkan kepalanya, ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dulu. Max menoleh dan menatap Fresia. Bagaimana kau menyelesaikan masalah itu? Saya sudah menugaskan orang kita,
Saya juga sudah memberikan instruksi untuk menyelamatkan dia jika ada masalah. Setelah menyelesaikan pembicaraan, Max bangkit berdiri. Sebuah senyum lembut kemudian muncul di bibirnya. Apakah Jubelian sedang tertidur di dalam kereta sekarang? Para bawahannya yang terpana melihat pemandangan itu akhirnya tersenyum juga. Yang mulia ternyata bisa begitu lembut. Aku mendengar alunan lagu pengantar tidur yang terasa familiar. Aku perlahan mendekati sumber suara itu. Bulan selimuti bayi kami dengan kehangatan. Jangan biarkan dia mengalami mimpi buruk. Dan saat mataku bertemu dengan mata orang yang bernyanyi, tubuhku gemetar. Pemandangan seorang wanita yang berlumuran darah menatapku sangatlah menakutkan. Wanita itu menggigit bibir bawahnya, lalu berbicara dengan air mata yang mengalir. "Jangan datang." Mendengar kata-kata selanjutnya, mataku membelalak karena terkejut. Aku tersentak dan bangkit. Ayah yang berada di sampingku menatapku dengan mata terkejut. "Jubel, ada apa?" Saat aku melihat tatapan lembut itu, aku sadar bahwa aku sudah kembali ke dunia nyata. Itu aku hanya mengalami mimpi buruk. Ayah mengeluarkan sapu tangan dan mengusap dahiku. Itu adalah sapu tangan yang baru saja kubuatkan untuknya. Dia tidak berpartisipasi dalam turnamen berburu. Jadi sejujurnya, aku tidak berharap dia membawanya. Tapi dia benar-benar membawanya. Dan itu membuatku merasa terharu. "Papa, aku baik-baik saja sekarang." Aku bisa tersenyum lebar karena perasaan tidak nyaman akibat mimpi buruk sudah hilang. Dan ayah tersenyum lembut menatapku. Aku menoleh keluar jendela. Pemandangan seluruh cakrawala yang tertutup gandum keemasan sungguh menakjubkan. Aku tahu wilayah kita luas, tapi tidak menyangka seluas ini. Sesaat aku mengaguminya, aku melihat orang-orang menundukkan kepala ke arah kereta kami. Ayah berbicara dengan suara pelan kepadaku. "Lihat baik-baik, mereka adalah orang-orang berharga yang menopang kita. Jika itu bangsawan lain, mereka mungkin akan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kita kuasai. Aku bangga karena ayahku yang terkuat di dunia ini bisa mengatakan hal seperti itu." Aku mengangguk dan menjawab dengan penuh semangat. "Iya, aku akan mengingatnya." Rumah yang terbuat dari marmer putih itu jauh lebih besar dan lebih kuno daripada rumah di ibu kota. Dan bunga lili yang menghiasi taman menyatu dengan rumah itu, menciptakan pemandangan yang indah. Kita sudah pulang. Tapi karena sudah lebih dari 10 tahun tidak melihatnya, rumah ini terasa asing, seperti rumah orang lain. Rasanya lebih seperti istana daripada rumah biasa. Memang tidak salah jika disebut istana. Wilayah kekuasaan kami sebesar kerajaan kecil pada umumnya. Itulah sebabnya banyak sekali orang yang berharap bisa menjadi Duchess Florian. Aku melirik ayah dan dia mengulurkan tangannya kepadaku. Untuk saat ini, semoga aku tetap menjadi prioritas utama ayah. Saat aku turun dari kereta, wajah yang familiar menyambut kami. "Selamat datang Tuan Duk." Wakil kami yang mengelola rumah dan wilayah ini. Viscount Ronel adalah pamanku dari pihak ibu. Masih terlihat dingin. Aku mencoba mencari bayangan sepupuku pada dirinya. Apa aku seharusnya memaksa Geraldine untuk ikut? Meskipun aku dekat dengan Geraldine, pertemuan terakhirku dengan ayahnya adalah saat pesta 3 tahun lalu. Karena itu, aku merasa sangat canggung, tapi aku tetap menyapa dengan hangat. "Halo, Paman." Ekspresinya sedikit berubah setelah menerima sapaanku. Sesaat kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya. "Jubelian, kau sudah besar rupanya." Aku senang dia mengenaliku, karena aku khawatir dia akan mengabaikanku. "Paman juga terlihat sehat." Itu karena aku sering membantunya mengurus wilayah ini," jawab seseorang. Bukan pamanku yang menjawab, melainkan wanita anggun yang terlihat seperti Ibu Geraldine. Aku tersenyum lebar dan menyapanya. "Bibi juga masih sama. Bagaimana kabar Bibi?" Dia tidak pernah datang ke ibu kota dengan alasan pemulihan. Saat aku menyapanya, dia tersenyum dan matanya melengkung. "Oh, putri kecil kita sudah menjadi wanita dewasa. Kau berbeda dari yang kudengar."
Dia menyebutkan kenakalanku beberapa tahun terakhir, jadi aku hanya bisa tersenyum canggung. Kurasa aku harus selalu siap menghadapi masa laluku. Dia menarik tanganku dan tersenyum. Jangan hanya berdiri di sini, ayo masuk. Aku sudah menyiapkan banyak makanan kesukaanmu saat kau masih kecil. Baik, Bi. Meskipun sulit bagiku untuk berinteraksi dengan mereka, aku senang mereka menyambutku.